udah udah nge-WA tapi nggak Mulai aja deh. aktif. Yuk. Iya, mulai aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar nih kalian? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Susi Marisa. Di sini sebagai host ya, dan kebetulan kita akan ngebahas webinar kesehatan udara di Indonesia dengan tema memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mengatasi polusi udara yang ada di sekitar kita. Narasumbernya yaitu ada Dede Farida dari Prodi Farmasi nih, dan kedua itu ada Kawida Ratnasari dari Prodi Farmasi juga. Nah, sekarang kita mulai aja ya biar mempersingkat waktu. Pertama akan dijelaskan oleh Kak Dede Farida sebagai narasumber. Silahkan Kak Dede. Baik, terima kasih kepada MC dan moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya sebagai narasumber dan kepada para panitia yang telah mengundang kami untuk menjadi narasumber di acara webinar kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Farida dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu polusi udara dan memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mengatasi polusi udara yang ada di sekitar kita. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Baik, polusi udara di Indonesia itu sekarang tuh lagi jelek banget ya, karena banyak sekali terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, polusi udara adalah kontaminasi lingkungan dalam atau luar ruangan oleh zat kimia, fisik, atau biologis, apapun yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Jadi kan udara itu harusnya tuh bersih gitu kan, terus manfaatnya itu bagus banget buat kehidupan gitu kan, terutama untuk manusia, karena manusia bernapasnya itu menggunakan udara. Penyebab polusi udara yang pertama itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Nah, kayak misalnya itu kan di beberapa tempat atau di beberapa budaya, kayak kalau ada orang yang meninggal itu dibakar gitu kan. Nah, si fosilnya itu dibakar, terus nanti kan muncul asap tuh. Nah, si asapnya itu berbahaya buat udara, kayak gitu. Nah, yang kedua ada kendaraan bermotor. Ini udah jelas ya, kalau kendaraan bermotor itu pasti menyebabkan polusi udara gitu kan, karena kan apalagi kalau yang apa tuh, kayak si knalpotnya yang bising, terus yang ber, berasap gitu. Nah, itu berbahaya banget gitu ya buat lingkungan. Terus ada kegiatan pertanian. Nah, kalau kegiatan pertanian itu kayak misalnya kita kan menanam tanaman pakai pupuk urea, terus pakai kayak zat-zat kimia lainnya gitu kan. Nah, itu berbahaya buat lingkungan, apalagi buat
si tanahnya itu, terus nanti si tanahnya itu kan kayak apa tuh, si pokoknya bikin udara tuh jadi nggak baik-baik aja gitu kan. Apalagi kalau ini yang keempat ada pabrik dan industri, itu udah jelas banget ya. Kayak asapnya itu pasti menyebar ke seluruh udara gitu kan. Di seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Misalnya kan sekarang tuh banyak banget ya di daerah Jakarta, di daerah Karawang, daerah Bekasi itu banyak banget industri. Nah itu udah pasti polusi udaranya itu nggak baik-baik aja. Nah kayak yang kelima ada kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan itu kayak misalnya alat-alatnya itu yang menggunakan alat-alat berat tuh kan, itu juga bisa menyebabkan polusi udara kayak gitu. Terus kayak yang keenam tuh sumber daya domestik kayak misalnya kendaraan yang kayak gitu-gitu, terus apa kereta api kayak gitu, itu bisa menyebabkan polusi udara gitu karena asapnya terutama. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri polusi udara untuk yang berbahaya itu kan kayak gimana? Yang pertama, kadar karbon dioksidanya itu tinggi kayak gitu. Terus yang kedua itu berwarna. Kalau yang berwarna itu udah jelas ya. Misalnya warnanya gelap kayak gitu. Terus yang ketiga itu udah berbau. Yang berbau juga udah jelas ya. Kayak gitu. Rasanya tuh kayak gak enak banget gitu ke hidung. Terus masuk ke dalam paru-paru. Sama kita dihirup lagi. Nah, itu udah berbahaya banget buat kesehatan paru-paru kita ya. Yang keempat itu ada pengap. Pengap tuh kayak kita tuh sesek gitu. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang udaranya itu jelek banget. Nah, kalau yang kelima itu menyebabkan iritasi mata. Jadi kayak kalau misalnya kita diem aja di suatu lingkungan yang banyak banget polusi udaranya itu kayak nggak enak banget ke mata tuh kayak menyebabkan mata merah kayak gitu. Nah, mungkin ini ada dampak buruk polusi udara yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang selanjutnya yaitu Widara Tasari. Ya, baik. Terima kasih untuk narasumber yang pertama. Dilanjut sama saya, Widaratma Sari, sebagai narasumber yang kedua. Di sini ada dampak buruk polusi udara. Yang pertama ada global warming. Yang kedua itu ada kualitas udara yang menurun. Ketiga ada gangguan pernafasan. Keempat itu ada terganggunya jalan oksigen dalam darah. Yang kelima ada memicunya timbulnya keguguran atau autisme. Nah, untuk cara mengatasi polusi udara itu di sini ada 5 ya. Yang pertama untuk merawat mesin kendaraan. Kedua menggunakan transportasi umum. Ada yang ketiga berjalan kaki atau bersepeda. Yang keempat membuat tanaman di halaman rumah. Dan yang kelima adalah menghindari membakar sampah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan gitu kan. Baik kepada teman-teman atau para panitia yang mau bertanya, boleh ya. Baik, terima kasih atas materinya untuk Kak Dede Farida dan Kak Wida Ratnasari. Ternyata materinya sangat menarik sekali ya guys, karena kebetulan tuh untuk akhir-akhir ini di polusi di udara di Indonesia emang sangat tidak baik juga gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan nih. Untuk kalian yang tidak mengerti atau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan boleh banget. Kalian mau nanya apapun, pasti Kak Dede Farida dan Kak Wida Ratnasari bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya. Silakan untuk yang mau bertanya untuk mengacungkan atau melambaikan tangannya. Wah, banyak sekali nih yang bertanya. Boleh kita tunjuk dulu ya untuk ada Kak Cindy Sarah nih yang bertanya. Silakan Kak Cindy Sarah. Baik, terima kasih buat Marisa. Saya mau bertanya. Nah,
terkait polusi udara. Apa sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor? Mungkin pertanyaannya akan dibantu dijawab oleh Kak Dede Farida ya. Silahkan untuk Kak Dede Farida untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Halo Cindy, apa kabar? Terima kasih juga kepada moderator ya yang sudah menampung pertanyaannya. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Jadi, apa sih solusinya untuk mengatasi polusi udara dengan apa tuh kendaraan bermotor gitu ya? Nah, yang pertama tuh kayak kita tuh lebih bijak lagi gitu kan dalam memilih kendaraan. Jadi kayak misalnya sekarang tuh kan lebih banyak kendaraan yang menggunakan listrik gitu kan. Nah, itu lebih ramah lingkungan gitu. Ada motor listrik, sepeda listrik, terus apa mobil listrik sekarang udah banyak. Jadi itu lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan asap atau bau gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita lebih mau untuk berjalan kaki itu lebih sehat kayak gitu. Baik, mungkin gitu saja dari saya. Siapa lagi yang mau bertanya? Nah, untuk pertanyaan kedua nih ada dari Kak Hasna Nabila. Silahkan untuk menanyakan pertanyaannya, Kak Hasna. Ya, halo selamat malam Kak. Perkenalkan, Halo. nama saya Hasna Nabila dari Prodi Farmasi. Izin bertanya, langsung ke intinya aja. Bagaimana peran industri dalam mengurangi polusi udara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk pertanyaan Kak Hasna nih akan dijawab oleh Kak Wida nih. Silakan untuk Kak Wida untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hasna Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Hasna Nabila ya. Di sini peran industri dalam mengurangi polusi udara itu memiliki peran penting dalam mengurangi polusi udara. Mereka itu dapat mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan untuk mengurangi emisi polutan udara dari proses produksinya. Pemantauan dan perawatan rutin pada instalasi pabrik juga diperlukan nih untuk memastikan bahwa emisi tetap berada dalam batas yang diizinkan. Dan mengimplementasikan praktik produksi bersih dan ramah lingkungan itu adalah salah satu kunci dalam mengurangi dampak industri polusi terhadap polusi udara. Wow, bagus sekali jawaban dari Kak Wida nih. Untuk selanjutnya, ada yang lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya, cukup untuk jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh Kak Dede dan Kak Wida. Nah, ternyata banyak sekali hal-hal dan faktor-faktor yang terjadi di Indonesia akibat dari penyebab polusi udara. Tentunya salah satunya ada di daerah Jakarta. Nah, Jakarta kan sekarang tuh lagi rame-rame banget kan kayak polusi dari pabrik-pabrik industri, terus cuacanya yang semakin memburuk, kayak tadi tadi benar nih kata Kak Wida, Kak Dede nih, ternyata emang polusi udara tuh ciri-cirinya dari warna juga bisa kita bisa tahu lah ya gitu. Dan tipsnya caranya gimana cara kita agar terhindar dari polusi udara dan menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan cara satu, kita keluar itu bisa dengan berjalan kaki, terus menggunakan kendaraan-kendaraan seperti sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Selain itu juga kita tuh pagi-pagi tuh sebenarnya dihimbaukan untuk lari pagi guys. Karena apa? Karena kan itu merupakan salah satu udara yang sangat sehat sekali kan dan untuk menjaga kita dari penyakit juga gitu. Mungkin cukup sekian webinar hari ini.
Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan kalian. Semoga tidak kapok juga ya untuk ikut webinar untuk selanjutnya lagi gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.